Udah denger kan? Kaisang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, yang janji iuran BPJS bakalan gratis tis. Begitu katanya. Tentu kalau partainya menang pemilu 2024. Ini sih janji menurut saya sebaiknya jangan didengar. Manis di mulut, pahit di kantong dan di hati. Sebab janjinya itu cenderung hanya bualan. Ngaco. Bapaknya aja, Presiden Jokowi, selama menjadi presiden udah 2 kali naikin iuran BPJS. Itu yang keingat. Mafi pulus, kata orang Arab. Banyak alasan untuk menganggap janji Kaisang Pangarep yang saat ini juga menjabat sebagai komisaris Trans Entertainment, perusahaan milik Raffi Ahmad itu adalah omong kosong. Pertama, ini sangat penting. Kata Kaisang kan, kalau partainya menang. Jadi, kalau menang itu artinya partainya atau anggota partainya itu akan berkantor di DPR, dalam bahasa tata negara yang disebut sebagai anggota legislatif. Ini alasan pertama. Dia hanya bisa mewujudkan iuran gratis BPJS Kesehatan kalau dia mengubah undang-undang. Untuk mengubah, dia harus berhadapan dengan partai-partai lain di parlemen. Juga persetujuan pemerintah. Gak mudah, Mas. Kalau lihat-lihat hasil survei, saat ini tingkat keterpilihan PSI itu rata-rata masih di bawah 2%. Ambang batas masuk parlemen atau dapat jatah di kursi DPR RI harus 4%. Bahkan survei Kompas terakhir yang dikeluarkan Desember 2023 ini, partainya Kaisang itu masih di bawah 1, ibaratnya baru sampai dengkul, perut aja belum. Jadi survei Kompas itu menyebut bahwa PSI ya nggak bisa masuk ke DPR RI. Entah sih kalau ada cara lain yang digunakan untuk tetap bisa lolos. Tapi ya jangan berandai-andai, ntar kena ciduk. Yang pasti sebagai ketua umum partai saat ini Kaisang terus menebar janji sambil bawa boneka kesayangannya tentunya. Terlepas janji itu hanya bualan. Alasan kedua, semasa pemerintahan Presiden Jokowi, bapaknya Kaisang sedikitnya sudah 2 kali naikkan iuran BPJS Kesehatan. Catat, ini harga yang harus dibayar oleh penerima bantuan iuran atau PBI. Kenaikan iuran ini kadang-kadang selang-seling. Saat iuran peserta PBI naik, yang umum atau mandiri tidak naik. Saat untuk peserta PBI nggak naik, yang iuran mandiri ya naik. Mungkin Kaisang ingin bilang, hitungan pemerintah di bawah kepemimpinan bapaknya itu, Presiden Jokowi, ada yang keliru. Mungkin. Makanya dia menawarkan alternatif yang radikal, yaitu seluruh iuran gratis, termasuk untuk yang mandiri. Jadi subsidi untuk semua. Anak orang kaya pun dipelihara oleh negara. Mungkin kira-kira begitu kali ya. Untuk alasan ketiga, bahwa kampanye Kaisang soal iuran BPJS gratis adalah ngaco, coba aja lihat. Yang mengeluarkan peraturan soal harga yang harus dibayar oleh peserta BPJS Kesehatan semua ditetapkan oleh peraturan presiden. Dalam bahasa tata negara, ini adalah wilayah eksekutif, bukan jatah legislatif. Jadi, kalaupun partainya Kaisang ini masuk parlemen, kapasitasnya baru sampai usulan saja. Kan biasa, nanti kalau benar-benar masuk, tinggal bilang, kami sudah usulkan tapi ditolak oleh partai-partai lain. Urusan selesai. Bahkan bapaknya Kaisang ini, Presiden Jokowi, harus melawan putusan Mahkamah Agung yang sudah membatalkan kenaikan iuran BPJS pada tahun 2020. Keputusan MA itu membatalkan kenaikan iuran di peraturan presiden tahun 2019. Udah dibatalin, keluar lagi peraturan presiden di tahun 2020. Iuran tetap naik. Angkanya dibeda-bedain tipis sih. Kenaikan ini untuk peserta mandiri.
bukan peserta yang dapat subsidi. Bagaimana dengan alasan keempat? Keuangan pemerintah, jangan lupa, masih cekak. Defisit terus, karena itu harus ditutupi dengan utang. Bahkan untuk pembayaran bunga utang saja, sepanjang sejarah APBN, baru tahun 2024 yang paling banyak ngambil jatah. Sekitar 20,2% belanja pemerintah pusat dialokasikan untuk bayar bunga utang. Belum termasuk utang pokoknya. Nah, untuk belanja subsidi, belanja pegawai, belanja barang, atau belanja modal harus ngalah. Utang pemerintah udah hampir nempel 8.000 triliun. Ini udah ada di atas leher. Kira-kira seperti itu. Jadi, bagaimana mungkin Kaisang ingin agar iuran BPJS Kesehatan gratis? Utang pemerintah aja udah sampai di sini. Nah, coba sekarang kita lihat alasan kelima. Sejak pemerintahan ayahnya Kaisang, Presiden Jokowi, jumlah subsidi untuk rakyat miskin dan hampir miskin terus turun. Bayangkan saja, ketika di tahun 2014, waktu ayahnya Kaisang jadi presiden pertama kali, anggaran subsidi masih 392 triliun atau 33% dari total belanja pemerintah pusat. Baru setahun menjabat sebagai presiden, langsung dipangkas. Habis anggaran subsidi. Tinggal 186 triliun alias berkurang 206 triliun rupiah. Gak kira-kira mangkasnya. Alokasinya terhadap belanja pemerintah pusat pun hanya 16%. Dari sebelumnya 33%. Raja tega sih menurut saya. Nah sekarang Kaisang mau melawan hitung-hitungan bapaknya yang senang memangkas subsidi. Lewat kampanyenya, Kaisang justru mau nambah subsidi lewat pembebasan iuran BPJS Kesehatan. Berapa kira-kira nilainya? Ini buat gambaran saja. Sepanjang tahun 2022, penerimaan BPJS Kesehatan dari iuran peserta sekitar 144 triliun rupiah. Ini yang mau diambil alih oleh pemerintah. Kalau versi Kaisang, ya kita ketawain aja deh. Buat masyarakat, yang penting hati-hati dengan bualan para politisi. Tapi khusus untuk Kaisang, mungkin beda. Kan dia adiknya Pak Gibran Raka Buming Raka ya. Eling, waspada.